Assalamualaikum Sobat UMN. Saat ini kita dalam perjalanan menuju lokasi KKN mahasiswa UMN Al-Wasliyah yang berada di Desa Indrasakti, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Mau tahu keseruannya? Ikuti kita. Guys, jadi ini kita sudah sampai di Kelurahan Indrasakti. Ya, dan ikuti keseruan kita. Here we go. Halo semuanya, kami berasal dari KKN 30 Indrasakti. Saya di sini bernama Ria Pisatia dan teman-teman saya ada Helma Prilisa, Ageng, Della, Zimi, lalu itu ada Trisma, ada Cilki, lalu itu dan ada Ayu. Kami bersepuluh. Program yang sudah kami jalani itu yang pertama ada les gratis. Judulnya itu Posko Pintar, Kak. Di situ kami mengajar les gratis setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Pesertanya itu anak SD, terutama kami mengutamakan anak SD yang belum bisa membaca. Ada program PHBS, yaitu penerapan hidup bersih dan sehat. Di situ kami mengambil penerapan dasarnya, yaitu langkah-langkah cuci tangan yang baik dan benar. Lalu itu kami ada program Mapernal, yaitu melestarikan permainan tradisional. Di situ kami tidak hanya mengenalkan permainan itu, kami juga membuat dan memainkan permainan itu. Kami membuat egrang batok, egrang bambu, lalu itu buat lompat tali dari karet. Selanjutnya, kita ada program mengenai sosialisasi pengolahan minyak jelantah menjadi sabun. Lalu itu kita juga ada program sosialisasi juga, tapi mengenai pengelolaan limbah sampah organik menjadi ekoenzim. Tadi kita sudah melaksanakan program KKN kita yang berjudul pemanfaatan limbah sampah organik menjadi ekoenzim. Nah, apa itu ekoenzim? Ekoenzim itu merupakan salah satu cairan hasil fermentasi dari sisa sampah limbah organik. Nah, untuk kegunaannya itu ekoenzim itu ada beberapa macam kegunaan. Misalnya untuk rumah tangga, ekoenzim bisa dibuat sebagai pembersih lantai, satu. Kedua sebagai cairan pencuci piring, ketiga sebagai pestisida dan herbisida alami, dan lain sebagainya. Tadi untuk proses pembuatannya itu kita melakukan perbandingan terlebih dahulu, Kak. Perbandingannya itu 1:3:1 untuk kapasitas botol mineral yang besar ukuran 15 liter atau 15.000 ml. Nah, itu 1:3:1 itu 1 kg gula merah banding 3 kg sampah organik banding 10 liter air bersih. Untuk pembuatannya itu campurkan gula merah itu ke dalam air bersih, lalu kita aduk sampai larut lah gula merah itu, baru kita satukan ke dalam wadah dan serta sisa sampah organik yang sudah kita cincangi itu, sudah kita potong-potong itu ke dalam wadah tempat yang seperti tadi mineral yang ukuran 15 liter. Nah, sesudah dicampurkan itu kita melakukan fermentasi itu selama 3 bulan, barulah terjadi apa itu namanya ekoenzim. Jadi manfaat ekoenzim untuk Kelurahan Indrasakti ini sebagai pestisida dan herbisida alami, karena pada umumnya Kelurahan Indrasakti ini masyarakatnya rata-rata petani padi, ada petani hortikultura dan lain sebagainya. Manfaat lainnya dari ekoenzim ini untuk mengurangi sampah organik yang ada di TPA, di mana kita ketahui di TPA itu sekarang banyak sampah organik yang ada di situ. Nah, sampah organik yang menumpuk di dalam TPA itu akan menimbulkan gas metana. Nah, gas metana itu salah satu komposisi atau aspek timbulnya global warming. Tadi kami sudah melakukan program pemanfaatan limbah dan pembuatan sabun dari minyak jelantah.
Jadi kami membuat itu bertujuan untuk memanfaatkan limbah dari minyak jelantah untuk didaur ulang kembali menjadi sabun agar minyak jelantah itu tidak mencemari lingkungan, karena kita tahu kalau misalnya minyak jelantah digunakan berulang kali juga tidak baik untuk kesehatan, bisa menyebabkan salah satunya kanker, dan juga kalau misalnya dibuang sembarangan dia bisa mencemari lingkungan, mencemari tanah, dan mencemari air. Dan terkhusus untuk Kelurahan Indrasakti, airnya kan termasuk kurang bagus, jadi tujuan kami untuk meminimalisir air yang kurang bagus, jadi kami memanfaatkan untuk membuat inovasi baru, yaitu membuat sabun dari minyak jelantah, dari limbah minyak jelantah. Caranya yang pertama, kami menggunakan minyak jelantah yang sudah digunakan berkali-kali. Jadi pertama kami saring terlebih dahulu minyak jelantahnya, kemudian di wadah yang berbeda kami masukkan air sebanyak 60 ml dan juga NaOH 32 gram. Kemudian dihomogenkan sampai mengental, karena NaOH bentuknya seperti kristal, jadi dihomogenkan. Karena NaOH adalah senyawa kimia, maka kita tunggu dulu sampai NaOH-nya itu panasnya sesuai suhu ruang. Kemudian setelah sesuai suhu ruang, masukkan minyak jelantah tadi ke dalam wadah, kemudian dihomogenkan sampai benar-benar mengental. Kemudian karena tadi kan menggunakan minyak jelantah, jadi kami memanfaatkan pewangi untuk menghilangkan bau tengik dari minyak jelantah tersebut. Jadi setelah diaduk mengental tadi, masukkan pewangi, kemudian diaduk hingga homogen lagi, lalu dimasukkan ke dalam cetakan. Tunggu sampai sekitar 24 jam sampai sabunnya itu mengeras. Setelah mengeras bisa dikeluarkan dari wadah dan bisa dipakai minimal 2-4 hari setelah proses pembuatan, karena kalau misalnya langsung dipakai bisa mengiritasi tangan. Selama ada anak KKN hampir 1 bulan pada saat ini, mereka bekerjasama baik dengan Kelurahan Indrasakti dan masyarakat Kelurahan Indrasakti. Mereka ikut serta mendukung, mengayomi masyarakat untuk bekerjasama di Kelurahan Indrasakti, seperti gotong royong di masyarakat, kerjasama dengan yang baik. Alhamdulillah pertemuan kita tadi berjalan dengan lancar, dan kami juga para mewakili dari ibu-ibu sekalian, kami sangat bahagia dan banyak memberi ilmu dan manfaat juga kepada kami tentang pembuatan sabun menjadi dari minyak jelantah menjadi sabun. Dan kami sangat bahagia juga inspirasi dengan ibu kami semua. Kami juga bersenang, dan untuk ibu-ibu Indrasakti kami juga sangat bahagia dan ingin kami pergunakan setelah ini. Supaya yang limbah-limbah itu banyak terbuang, dengan sembrononya bisa digunakan untuk bikin sabun. Supaya kita bisa membantu ekonomi sekarang kan melonjak tinggi. Supaya kita bisa membantu para suami meringankan sedikit biaya. Jadi kita mana tahu yang minyak-minyak jelantah yang nggak bisa pakai lagi, kita gunakan supaya ada manfaatnya. UMN Al-Wasliyah, humanis, mandiri, islami. Kelurahan Indrasakti, oke. Batu bara bahagia. UMN Al-Wasliyah bergerak, mahasiswa berdampak. Kami KKN UMN Al-Wasliyah 2025 pamit undur diri. Sampai jumpa di KKN UMN Al-Wasliyah 2026. Dadah.